Oke, selamat malam semua. Kembali lagi di podcast Popia, podcast bincang bisnis asik. Di episode 8, seperti biasa, saya menghadirkan tamu-tamu yang istimewa, tamu-tamu yang spesial. Dan hari ini saya ditemenin oleh Mas Rizky Ahda, gitu Mas ya? Betul ya? Mau direvisi kalau saya salah menyebutkan nama. Gitu saya ya? revisi boleh? Boleh. Jadi nama saya sebetulnya Rizka Ahda. Oh iya. Kayak nama cewek. Gitu. Saya ini kan sudah lama kenal, jadi makanya dimaklumi kalau saya salah sebut nama ya. Rizka Ahda. Rizka ada, panggilannya Mas Riz. Boleh panggil Rizka, boleh panggil Ahda. Mas Ada. Bebas. Ada Instagramnya ya, boleh di cek di Instagramnya. Jadi Mas Ada ini adalah founder ya. Kalau saya ngomong nanti bisnis, karena ini sebenarnya bukan murni bisnis kan gitu. Murni bisnis, betul. Jadi founder dari komunitas Bima. Jadi apa itu Bima? Pasti teman-teman pasti nanya ya, Bima itu apa sih? Jadi Bima itu adalah bisnis model Android, gitu. Jadi bisa menjadi solusi. Ya, kalau itu memang solusi sekarang ya. Solusi untuk saat ini, bahwa asumsinya bahwa semua orang pasti punya Android. Nah, lebih jelas bagaimana dan apa itu Bima dan termasuk juga Mas Ahda ini sebagai foundernya seperti apa, kita kupas tuntas hari ini di Popia Podcast. Itu tos dulu bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Saya saya ketiga mungkin ya. Ketiga ini ketemu. Saya ketemu ketiga kali ini. Awal saya ketemu pada saat ada kelas, kemudian ketemu lagi pas ngobrol santai, dan hari ini kok kayaknya harus tak undang ini. Ini kalau nggak tak undang ini kayaknya dosa saya ini. Iya. Dosa kecil atau dosa besar? Kalau dosa kecil hukumnya apa bro? Kalau ini loh, ente ini kayak lulusan pondok, jadi makanya lebih paham. Gitu ya. Saya ini lulusan apa ya? Kalau dosa kecil tobatnya lebih mudah. Oke. Cuma berulang, jadi akhirnya bisa dibesar. Tambah sapi jualan ini. Ini bisnis sama dakwah ini. Iya. Ente ini mau bisnis, tapi nggak apa-apa. Bisnis dakwah itu kan juga hal yang sejalan senafas. Oh iya. Gitu kayak Mas Nugroho itu juga dakwahnya juga beda-beda. Maksudnya jalurnya kan beda. Pencarahannya gitu bro ya. Jadi Bima, sekarang kegiatannya apa bro? Oke, kalau di luar Bima, di luar Bima saya ada toko kecil-kecilan lah, karena lokasi rumah saya di Pandangan Pasuruan dekat sama kantor kecamatan, dekat sama sekolah. Jadi ya adalah perputaran uang di situ. Nah selebihnya memang saya fokuskan untuk bangun komunitas Bima ini mas, karena sebenarnya komunitas Bima ini kita awalnya 2017. Oke, berarti udah jalan 3 tahun lah. Cuma efektif jalan sebetulnya 2 tahun awal karena pandemi ini kita jarang ada gathering, ada pertemuan sama teman-teman gitu. Nah awal mulanya 2017 itu kita 3 orang, saya, Mas Dani, sama Mas Yaya. Harusnya kita mengundang 3 orang. Harusnya, karena Mas Dani ini lagi sering BIMTEK teman-teman. BIMTEK Pilkada. Mas Dani, mohon maaf. Saya kebetulan kemarin kenalnya dengan beliau ya, dan beliaunya nggak mengajak. Tapi ya. saya sebut semua. Oke, sebutkan semua. Waduh, ini nggak diundang. Jadi Mas Dani sekarang lagi sibuk BIMTEK untuk Pilkada di Sidoarjo. Kalau Mas Yan lagi sibuk propertinya, jadi ya udahlah saya wakilin gitu ya. Singkat cerita kita bertiga itu roadshow ke sekolah-sekolah sih Mas waktu itu. Nah, karena asumsinya adalah teman-teman yang sekolah pada pegang handphone semua, dan rata-rata kalau pulang sekolah kan kadang nongkrong nggak jelas gitu ya, main habisin uang macam-macam. Kenapa nggak kita kasih sebuah sudut pandang baru buat teman-teman? Oke, menarik. Yang pertama, mereka kan pegang handphone, cenderungnya pasti kan konsumtif ya, pakai data lah, beli game macam-macam itu. Kemudian ya kegiatan yang nggak berfaedah lah Pak. Ya ada faedahnya, cuma sedikit lah. Ya mungkin nambah relasi tapi tetap lingkarannya itu aja. Nah kita coba kasih bimbingan mereka tentang sudut pandang. Kalau kamu mau lulus kemana nih? Kalau mau kuliah kan ada guru BK macam-macam, kan pasti dibekali sama sekolah. Nah yang kita bekali adalah kenapa nggak kamu ubah tuh handphone yang konsumtif jadi produktif. HP-nya atau mindset-nya yang dirubah ini? Sebetulnya handphonenya dulu. Handphonenya dulu ya. Paling enggak kan daripada gini loh.
Orang itu kan kalau bangun tidur, yang dicari handphonenya. Iya kan? Mau tidur scroll handphonenya gitu. Ya disadari ya atau tidak kan memang eranya seperti itu gitu lah. Anak-anak gitu Mas. Iya. Nah, ini lagi nekrok. Kalau Mas mau pasti cari dulu istrinya pasti. Iya. Nggak mungkin HP gadgetnya dulu. Ya kalau LDR kan tetap nyari handphonenya. Oh iya. Kebetulan ente inilah. Iya. Akhirnya gadget yang ketemu. Iya, artinya memang eranya sudah seperti itu. Nah, singkat cerita kita tanya rata-rata pengeluaranmu buat pakai data itu berapa sih? Ada 20, ada 50, bahkan ada 100. Itu untuk ukuran anak sekolah ya? Untuk anak sekolah, bayangkan kalau kita yang usia produktif untuk bekerja, untuk bisnis kan pasti di atas itu. Betul. Nah, berangkatnya adalah kita kasih fasilitas mereka PPOB lah. Jual payment point. Pulsa, payment point itu. Karena kan waktu PPOB itu mungkin bisa di ini teman-teman pasti ada yang belum tahu nih PPOB itu kayak pembayaran online lah buat ngisi token listrik, pulsa, macam-macam kayak gitu. Itu kan sangat membantu. Minimal ada margin ya 500 sampai 2.000 rupiah lah saat itu gitu. Kita kasih gambaran, mereka bisa transaksi karena kan mudah banget buat ngajarin usia-usia seperti mereka gitu. Dengan modal yang hanya ya 50.000, 100.000 kan cuci otak. minimal mereka adalah gambaran. Nah, kita ambil margin selisih untuk transaksi dan lain sebagainya gitu. Nah, singkat cerita kita sambil jalan, tapi kan kompetitor sekarang luar biasa. Ada ya situlah mereka. Semakin seru ya. Makin banyak pemainnya karena di situ memang lahan basah gitu. Ya. Terus? Nah, sempat terhenti di masa pandemi mulai Januari kemarin. Bukannya pandemi harusnya jadi peluang ya? Nah, itulah kemarin kita kenapa duduk bareng founder 3 orang ini gitu ya. Sebelumnya nggak pernah duduk bareng? Kalau duduk bareng nggak bisa, tunggu-tunggu. Iya. Jadi harusnya duduk bersama, duduk berdampingan. Jangan di depan, jangan di belakang. Karena kalau duduk bareng itu tunggu-tungguan ya. Harus disam. Karena kita adalah sama-sama foundernya ya. Harus. Jadi kita cari solusi apa sih buat teman-teman gitu. Sempat kita jalankan kemarin itu bisnis reseller. Kita ada satu perusahaan yang cukup memfasilitasi itu ya. Lah gitu ya. Jadi dari segi nggak apa-apa disebutkan aja nanti bisa. Perusahaan udah tutup. Udah goin juga. Ya intinya memang salah satu cemilan ya kan, cemilan. Harga jualnya sekitar ya 10 sampai 15.000 lah. Snack ya. Snack macam-macam. Udah terbentuk bagus. Karena kan ya balik lagi modal Android doang, mereka pasang status, share ke temen. Tinggal kasih konten ya. Tinggal posting macam-macam, kita kasih kontennya buat mereka jualan. Ya ada kompetitor lagi-lagi gitu, ada kompetitor ya diborong semua satu gerbong gitu. Ada kompetitor. Nah, akhirnya kita coba cari solusi. Kenapa kita nggak kembali ke nafasnya 2017 dulu? Konsepnya sama, cuman handphone doang gitu. Cuma pakai HP. Ya, kita pakai judul modal Android itu karena mayoritas pakai Android. Tapi kalau teman-teman pakai Apple ya juga bisnis modal Apple gitu aja lah. Iya, sama lah. Ya, kurang lebih itu. Nah, sekarang kita alhamdulillah ada sebuah perusahaan yang memfasilitasi. Jadi ada perusahaan yang memberikan kita. Total ada berapa sekarang berarti? Kalau sekarang komunitas kita sekitar 10 ribuan orang lah. Enggak, artinya untuk itu total anggotanya. Kalau untuk yang memfasilitasi untuk bisnis di dalam join di dalam. Jadi nanti ada dua sektor yang kita kerjakan. Yang pertama buat teman-teman yang sudah punya bisnis. Kalau yang sudah punya bisnis kan dia sudah ada ruh untuk jualan kan di situ. Cuman kan mereka butuh yang namanya customer, makanya kita linkkan antara teman-teman satu dan yang lain. Yang kedua, kalau teman-teman sudah punya bisnis, kan butuh yang namanya mentoring, coaching bisnis dan sebagainya. Kita bekerja sama seorang coach nasional, dia tinggalnya di Jakarta. Dia punya platform juga namanya Morning, jadi mobile learning. Bukan Morning Do, bukan ya? Oh, beda lagi tuh. Morning Do Production. MD Production. Morning ini istilahnya kayak kelas online gitu. Teman-teman dari seluruh Nusantara, ada yang dari Papua juga kemarin. Dia punya bengkel di sana. Kita belajar bareng di situ. Ada dokter kecantikan. Kita sharing-sharing di situ. Ini sifatnya berlangganan, Mas Ari. Jadi ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, atau yang 1 tahun yang lebih murah. Atau pengen trial 50.000 3 hari. Pengen coba-coba dulu, kenalan dulu sama beberapa teman-teman di sana. Teman-teman nanti bisa kontak ya di sini nanti. Oke. Boleh di bawah nanti komen. Itu yang punya bisnis, Mas ya.
Yang belum punya, nah, mereka kan sama seperti orang-orang atau teman-teman SMA yang saya datangi 2017 itu, ya, pokoknya kuliah, main dan sebagainya. Yang belum punya visi misi bisnis, kita ada kopdar di Malang. Oke. 2 minggu sekali di ESO di sini. Kita kasih sudut pandang baru, khususnya kita ngomong pandemi harusnya jadi solusi. Iya, jadi gitu. solusi. Jadi kita cari solusi buat teman-teman. Nah, yang belum punya bisnis, kita tawarkan ada sebuah perusahaan yang memang secara visi misi cocok nih sama semangatnya Bima. Dan terutama mungkin lebih ke ketika konsep bisnisnya kayak misalkan reseller dan distributor seperti itu ya. Iya, ini kan sesuai eranya. Lagi-lagi kan marketing 4.0 semuanya horizontal. Artinya nggak semua bisnis bisa dimasukkan sini dong. Kalau teman-teman yang sudah punya bisnis konvensional kayak Mas Hari kan punya pizza goreng. Iya. Iya. Sistemnya hampir sama juga, kita pakai sistem kayak gitu. Nah, misalkan saya masuk komunitas Bima boleh? Boleh banget gitu. Nanti masuk aja, kita kasih fasilitas. Ada satu page di web kita, undalandri.com. Kasih logo usahanya, tempel situ, kontak personnya ada, udah transaksi sendiri-sendiri. Kita nggak ada fee untuk itu. Jadi memang betul-betul pengen ngebantu teman-teman ya pakai Android aja. Yakin nggak ada fee-nya? Nggak ada. Fee-nya paling ya doain saya selamat di akhirat gitu aja. Luar biasa, ini sangat luar biasa banget visinya. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang pertanyaan apa ya, sharing selanjutnya itu maksud ini kan startup seperti ini kan sebenarnya ada ya, sudah ada ya. Sebetulnya semangatnya sama, rata-rata kan memang pengen ya apa ya, kalau bahasa kerennya kan crowdfunding, tapi saya nggak pakai istilah crowdfunding karena memang kita nggak narik uangnya mereka gitu. Teman-teman juga harus tahu crowdfunding itu apa, bro? Crowdfunding itu kita memunculkan istilah-istilah kayak gini kalau nggak dijelaskan nanti. Iya, crowdfunding itu ngumpulin duitnya banyak orang. Crowd itu kan tujuannya untuk modal dan sebagainya. Kalau kita komunitas, kita nggak ngambil uang Anda Rp1 pun. Serius. Jadi nanti misalkan, Mas kok saya ngeluarin duit ya, ada eventnya Bima, ya jadi kopi gitu aja. Keluarin duit 20.000 ya jadi kopi gitu. Jadi kita nggak ngambil uang Anda Rp1 pun. Kalau ngomong ini bisnis, sebetulnya bukan pure bisnis Mas, karena kita tapi ada bisnisnya juga di dalamnya kan. Karena kan nggak cuman kita belajar pakai modul, ibaratnya kita mau belajar renang, baca buku doang nggak nyemplung kolam kan ya lopo. Makanya kan gitu. Kenapa harus memilih ini, bro? Ada banyak pilihan bisnis lain. Iya. Kita kan berangkatnya sekarang eranya 2020 ke depan itu kan semuanya serba horizontal. Jadi kalau dulu jualan apa cari atasannya, kamu pokoknya jualan dan sebagainya. Sekarang kan enggak, kita libatkan teman-teman di bawah. Kadang kan ngasih, Mas saya punya ide untuk bikin poster kayak gini. Saya pingin model promonya seperti itu. Kita libatkan semuanya. Nah, di sini kita bisa membangun kreativitasnya teman-teman. Jadi yang belum punya bisnis kita fasilitasi, ada sebuah perusahaan yang nyediain barang buat jualan. Ada barangnya kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan kita butuhnya gula, kalau ditawarin garam kan juga nggak mau beli. Kan butuhnya gula. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman yang gabung di komunitas kita itu bisa milih, saya maunya barang ini yang saya jual. Oh, saya mau beli barang itu untuk saya pakai sendiri. Semuanya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi bebas gitu. Siap, mantap. Nah, pertanyaannya kan nggak semua market sekarang itu kan siap dengan pola online kan gitu. Nah, ya apa ya, maksudnya apa untuk menyikapi market yang belum siap dengan itu, treatmentnya apa dari Bima? Kalau punya kita setiap 2 minggu sekali kan ada kopdar ya di Malang ya. Jadi ada itu yang memfasilitasi itu ya. Nah, mungkin untuk bulan selanjutnya kita akan expand ke beberapa kota lain, mungkin Sidoarjo dan Surabaya, karena era pandemi ini agak susah untuk mengumpulkan orang di satu tempat. Yang pertama ya untuk protokol kesehatan sendiri kan juga ada pembatasan. Misalkan dalam satu ruangan ada sekian orang kan ada pembatasan. Yang kedua, kadang anaknya udah semangat nih pengen tahu, oh iya ya ternyata di masa pandemi ini mungkin ini jadi solusi. Ketika kita undang online, Mas saya nggak bisa connect. Misalnya kan yang lagi rame kan pakai aplikasi Zoom. Ya kan? Mereka kadang agak gaptek. Mas kalau ketemuan aja gimana? Oke, kita fasilitasi tempat gitu. Fasilitas tempat udah ada, minuman juga ready. Mosok sih gak gelem teko sih kayak gitu. Ada orang tuanya yang takut. Ngumpul macam-macam ya. Ya, memang kita sadari juga. Karena kondisinya seperti itu. Karena kondisinya memang seperti itu. Jadi ya kalau kita ngomong cari solusinya mau enggak mau ya memang harus ketemu. Iya, itu salah satu memang apa istilahnya? Mencerahkan buat teman-teman yang ini ya.
Buat teman-teman yang agak gimana ya, kalau cuman full online kadang memang kurang greget kalau nggak ketemu orangnya langsung gitu. Sampaikan ke orang tuanya di sini loh. Message buat orang tua bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya keluar ya, ditanyanya jelas. terus kemudian pamitnya ngopi, jangan dianggap terus kemudian itu mau sekedar ngopi, jangan-jangan kayak gini nyari duit ternyata dia kan menghasilkan kan luar biasa. Tempatnya aman jelas. Protokol kesehatannya juga. Tempat ngumpulnya disebutin juga di mana, di Ezo. Ya. Ini kan sudah. Kopinya dari Every Time. Kopinya Every Time. Siapa yang nggak tahu Ezo? Nanti ada di link deskripsi. Untuk itu makanya ini kan dalam rangka juga mencerahkan Ezo lebih go nasional lah ya. Nasional lah. Go nasional kan. Kan rencananya ini Ezo juga pengen ada beberapa outlet di seluruh kota. Gitu kan. Jadi bahas apa nih Ezo? Tuh. Ya kurang lebih itulah. Bersama Pak Anang Andika. Oke bro, nah kalau sekarang apa ya? Kalau ngomong online itu sekarang apakah bisnis itu harus online semua? Sebuah keharusan nggak sih sebenarnya? Kita lihat dari target marketnya dulu ya. Kalau misalkan usia bapak saya 50-an ke atas, itu misalkan kita tawari sebuah bisnis atau sebuah peluang itu, paling yang diminta brosurnya. Ya oke. Ya kan. Tapi kalau anak muda baru diomongin, kita ngomong Bima, saya yakin hampir 90% lah anak-anak muda yang tak tawarin komunitas Bima. Saya baru ngomong nyeplos Bima, udah googling duluan. Oke. Minimal googling atau enggak lihat ada Instagramnya ya. Karena tangannya gatel gitu. Iya. Bima apa sih? Ya karena fase kritisnya anak-anak sekarang kayak gitu. Minimal ada buat yang dibaca lah gitu. Karena saya sendiri juga sering dapat promosi dari teman-teman gitu. Ada peluang ini dan sebagainya. Saya minta linknya buat saya baca. Minimal kita bisa cocokkan. Kalau misalkan kita agak kritis di masalah perizinan, emang bener nggak sih ini ada izinnya kayak gitu. Termasuk memfasilitasi itu juga? Banget. Oke. Jadi kita ada websitenya, termasuk tadi website ada satu laman khusus buat teman-teman yang udah punya bisnis, ngiklan di situ aja, gratis. Pokoknya kontak personnya jelas gitu ya. Bisnis video boleh kan? Boleh, silakan aja. Yang penting gambarnya jelas, kontak personnya jelas gitu. Nanti diklik nggak bisa dihubungi. Berarti kalau ngomong kayak gitu berarti sebelumnya ada yang nggak jelas berarti? Kita agak keras di masalah kontak personnya ya. Kadang ada kita tempelin. Bukan fiktif, slow respon. Ditanya gitu tuh berarti dia load bisnisnya udah gede. Saya sih nganggapnya mungkin dia lagi ekspansi di daerah. Oke, nggak ada sinyal gitu. Itu masuk akal. Nah sekarang udah ada berapa total partner mitra yang udah join bro? Sorry untuk bisnis. Kurang lebih 10.000-an orang. Bukan ininya, itu kan peserta yang udah. Kalau untuk yang brand-brand udah masuk. Kalau brand-brand udah masuk ada sekitar 25. Wis. Ada 25. Tidak semua kita tampilin di website karena kita klasifikasi dulu. Kalau yang kuliner. Oke. Dan kebanyakan ada kuliner, ada konveksi juga teman-teman yang fashion ya, ada konveksi teman-teman yang punya pembuatan jaket, pembuatan kaos macam-macam kayak gitu. Dan terbesar kuliner biasanya. Karena kan kalau kuliner itu masih seksi ya kuliner. Iya, enggak, repeat ordernya cepat Mas. Kalau baju kan sekali beli ya sudah dipakai 3 tahun. Kalau kuliner kadang nggak awet, tulisannya pengawetnya setahun 5 menit habis. Karena untuk kebutuhan sehari urusan perut itu nggak bisa ditunda bro. Iya betul. Rata-rata anak SMA kan nggak punya bisnis. Ya kan pulang sekolah. Kenapa sih dari tadi yang disebutin anak SMA? Karena anak SMA itu lucu-lucunya bukan. Transisinya gini loh anak SMA. Kalau anak kuliah ya makanya kan dari tadi disebutin anak SMA mulu. Jadi gini kan saya nggak mungkin nawarin bisnis buat anak SD kan. Anak kuliah bisa kan? Anak kuliah masih fase ini ya. Kalau kuliah itu kan udah pasti. Kalau SMA itu gini loh Mas. Persimpangannya apalagi orang-orang desa ya. Anak-anak SMA itu kelas 3 apalagi kan pilihannya cuma 3. Apa itu? Sekolah lagi, kuliah, ya kan? Kerja, mau nikah, wis itu. Nah anak kuliah kan serah mau nikah. Ya pengguna serah. Apa seneng jodoh? Saya bener ini. Jodoh. Itu apa saja tadi. Tapi itu sebenarnya Mas anak-anak kuliah itu fase pemikirannya kan lebih dewasa untuk mengambil keputusan, kemudian untuk
susah untuk dibohongin explore. lagi lah, wis. Ya enggak juga. SMA juga kritis-kritis loh sekarang. Gitu ya. Iya. Dia sudah mengamat per SMA. Oke, jadi itu ya tadi sekilas tentang Bima. Apa mana ya, Mas Dika, ada yang mau ini tanyakan? Tadi kayaknya Katel pengen nanya. Bisnis model Android itu seperti apa aja sih? Spesifiknya. Oh ya, oke. Belajar dari kegagalan kita. Oke. Pernah reselleran yang keripik tadi tak sebutin gitu ya, dibawa semua. Akhirnya kita cari literatur. Kira-kira bisnis yang aman itu seperti apa untuk yang sifatnya reseller macam-macam. Karena kan kita butuh proteksi buat mereka juga, dan butuh proteksi buat omset kita gitu. Ternyata ada beberapa peraturan baru dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Perdagangan. Amannya sih buat teman-teman yang mau jualan kayak gitu, kita pilih perusahaan direct selling aja, jualan langsung. Nah, bahasa awamnya sih MLM, cuma nggak semua MLM direct selling karena ada single level marketing juga ternyata di undang-undangnya. Oke, saya nggak terlalu mengamati itu. Kenapa kita pilih itu? Karena kalau yang sudah punya bisnis, ya dia akan fokus di bisnisnya. Yang belum punya, daripada trial bisnis yang nilainya 5 juta, kan ada franchise sekarang 5 juta, 10 juta macam-macam. Daripada trial ntar hancur di situ. Kenapa nggak trial yang sifatnya murah? Karena sesuai beberapa low budget banget lah ya. Iya, karena network marketing atau direct selling itu kan bisnis yang nggak ngeluarin duit banyak gitu. Pendaftaran paling berapa puluh ribu kan, kemudian barang disesuaikan kebutuhannya mereka gitu. Nah, kalau mereka sudah nyemplung di situ, minimal kan ada satu pendidikan dasar, cara jualan yang benar itu kayak gimana sih gitu. Ya dibekali ini ada juga. Pembekalan dasar. Di-educate lah ya mereka. Ya, perlahan nanti mereka kan bisa ngatur keuangan, kan ada uang masuk, misalkan ada customer beli barang baru atau ada reseller gabung, saya mau jualin juga barang A, B, C, D gitu. Mereka kan ada flow baru. Kalau pebisnis yang lama kan flow uang kan sudah biasa, aliran uang cepat macam-macam kan dia sudah bisa ini. Nah, kalau anak-anak baru yang baru nyemplung di bisnis kan kadang uang pribadi sama uang kecampur gitu. Kadang malah uangnya orang dimakan juga kan gitu. Yang terjadi kan seperti itu. Iya, pernah juga gitu. Iya ini. Uang SPP kepake. Ya, itu ya. Nah, itu paling nggak punya apa dasar dari ini ya. Nanti perlahan kita buka pola pikirnya jauh di atas itu. Kenapa kamu nggak buka usaha konvensional? Karena kan sudah berpengalaman cara jualan tahu, money management juga pernah gitu loh. Kemudian membawai beberapa customer atau reseller kan dia sudah punya kemampuan punya untuk basic untuk handling objection dan handling orang-orang itu. Nanti larinya ke sana. All in banget loh yo. Bima yo. Jadi sekolahnya sekalian nyemplung sekalian. Iya. Yang barangnya ada sebuah perusahaan yang nyediain, jadi kita nggak repot. Iya. Perizinan sudah ada. Kalau misalkan sertifikasi produk, BPOM dan lain sebagainya aman. Bener-bener nyaris tanpa modal banget ya, beneran ya? Iya beneran bisnis modal Android gitu. Iya. Bisnis modal paket data. Modal wifi tanggone. Itu udah punya ada aplikasi tersendiri ya? Aplikasi kita gunakan untuk edukasinya sih Mas. Jadi kan member baru join nih, misalkan, Mas saya mau gabung di Bima nih, gitu. Saya terdaftar di perusahaan yang kita ajak kerjasama, kemudian dia pilih barangnya. Mereka kan butuh edukasi awal. Bener. Nanti kita masukkan di aplikasinya, kita kasih modulnya, kita kasih konten-konten buat dia post, kemudian kita kasih undangan kopdar offline-nya kan. Mereka tetap butuh pelatihan offline kan. Butuh dibimbing lah. Ya, cara jualan yang benar itu kayak gimana sih gitu. Kan kadang orang jadi sebenarnya itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau misalkan awal kayak misalkan tadi ya yang disebutkan tadi kan jual produk tertentu ya. Awalnya kewenceng misalkan. Iya. Ya kan? Kemudian itu pada saat taruhlah misalnya belum ada kompetisi, kemudian ada kompetisi kan akhirnya size-nya nurun nih, ya kan? Kadang malah hilang sekali. Nah, parahnya seperti itu. Nah, kalau nggak dibekali dengan apa istilahnya bimbingan atau cara how to sell-nya seperti apa, cara jualannya gimana kan bahaya ini, ya kan? Kadang kalau orang nggak punya pengalaman, tiba-tiba laris, bisnisnya hancur langsung langsung shock, dia nggak mau jalan bisnis lagi. Bener.
Jadi bagi beberapa reseller yang sudah familiar dengan cara jual reseller kan mereka nggak ada masalah dengan turun penjualan kan. Bagi mereka ya makanya belum tentu benar, belum tentu salah juga. Saya sifatnya sharing aja. Beberapa reseller itu kan mindsetnya adalah dia loyal terhadap omset, bukan loyal terhadap produk atau brand gitu ya. Selama itu produk menghasilkan buat dia jual mati-matian. Ketika udah lepas ya udah. Nah, PR-nya adalah bagaimana dengan reseller udah yang kita bentuk itu udah susah-susah kita bimbing, tetap loyal dengan brand tertentu atau paling enggak tetap masuk dalam komunitas Bima. Oke. Kan kayak gitu. Belajar dari kegagalan kami ya. Yang awalnya jualan cemilan itu dengan harga 15.000 hancur karena kompetitor dengan harga sepertiganya. Nah ini kan bahaya banget ya karena perang harga banget ya. Sudut pandang para agen dan reseller kami saat itu gitu ya. Ya daripada ngejar keuntungan misalkan satu pouch 2.000 3.000 yang mending untungnya 1.000 tapi belinya sekalian 5 pouch kan gitu. Main volume dan main repeat order karena kan kemasannya lebih kecil, lebih cenderung dia akan mengulang gitu. Berangkat dari kegagalan kami itu ya kami kan harus belajar lagi. Kita belajar, kita cari literatur kenapa kita larinya ke direct selling itu gitu. Karena kan kalau di direct selling omset apapun yang dilakukan sama tim kita kan masih ada residual income-nya di situ. Kalau mau dipraktekin di reseller, residual income itu gini, kita nggak ngapa-ngapain. Yang tahu kita residual energi. Residual income itu ya. Residual income itu penghasilan yang didapatkan meskipun teman-teman nggak full 100% kerja di situ gitu. Jadi kalau punya tim reseller kan ada bagi omset kan istilahnya. Share profit di direct selling itu. Misalkan nih, kita stok barang dapat untung taruhlah 4%, ya kan? Perputaran resellernya Mas kira-kira 1 bulannya 200 juta misalkan. Kalau 4%-nya kan masih dapat 8 juta, ya lumayan lah. Nah, tinggal kita cangkik dong, kita cacah ini 200 juta kalau misalkan punya reseller 200 orang, ya berarti harus 1 jutaan kan. 1 jutaan bagi 30 hari, 1 hari 30.000 kan nggak susah-susah aman gitu. Itu kalau di perusahaan direct selling. Kenapa kita pilih itu? Karena lebih mengikat dan lebih aman. Kalau kita mau balik ke sistem yang lama, pakai full reseller, kita ada produk pokoknya dilempar gitu aja. Cenderungnya gini, saya sepakat tadi ngomongnya. Pokoknya fokus sama omset. Serah pokoknya barangnya model gimana, pokoknya menghasilkan buat dia. Yang terjadi ya seperti yang sudah terjadi sama kami gitu, tiba-tiba hilang. Apalagi nggak ada visi dan misi tim. Wis pokoknya kamu jualan sekian pieces, dapatnya sekian gitu. Jadi akhirnya kan larinya hanya dapat untung seketika itu, nggak ada satu ikatan yang kuat gitu. Dan ini terjadi banyak sama teman-teman saya yang punya reseller baju ya, pokoknya fashion itu kan cepet kadang lari, ada supplier yang lebih murah loncat lagi gitu. Yang terjadi seperti itu. Itu berdasarkan dari beberapa literatur yang kami bertiga, saya Mas Dani sama Mas Yayan baca. Terus lagi juga ini kan kaitannya ini kan kita mengelola urusannya kan sama personal, ada urusannya bukan sama sistem, bukan sama manusia ini. Manusia, betul. Iya kan? Menyamakan visi, terus kemudian juga untuk mempertahankan mereka tetap mau satu frekuensi dengan Bima ini kan juga nggak susah, nggak gampang gitu loh. Ya gampang susah. gampang susah gitu loh. Ya apa? Ininya kayak gimana? Yang pertama tetap keep in touch yang pertama. Jadi kan pasti sistem reseller apapun teman-teman kan pasti ada grup WhatsApp atau grup Telegram. Grup itu yang dimanfaatkan di situ. Yang kedua, nanti bibit-bibit itu dalam perjalanan akan terkristal Mas. Bibit-bibit anak SMA tadi bukan? Bukan. Kan SMA-nya udah lulus, udah 12, karena udah 20. Udah semester 6 lah. Sambil makan, sambil ngobrol, ya kita temenin kopi. Nah, ini ada sponsor masuk. Sponsor? Jadi boleh dimakan. Berarti dimakan ya sponsornya? Bismillah. Belum ada brandnya tapi. Tuh, sini. Every time ya. Rasa. Ini kasih brandnya every time juga. Mantap. Ini rasanya green tea.
Teh hijau ya? Bukan. Green tea, Bro. Teh hijau. Yang ini Thai tea. Yang ini Thai tea? Maca dua-duanya. Maca. Tadi udah dijelasin cara kerja dan apa itu Bima. Nah, pertanyaannya adalah berapa? Apa tadi, Mas? Gabung. Biaya. Ya, sorry. Ya. Ketika mau gabung itu berapa yang harus di Oke. budget yang Buat harus teman-teman dikeluarkan? yang tertarik sama komunitas kami gitu ya. Pak sih banyak tertarik. Banyak banget yang tertarik. Tertarik, Pak. Untuk bergabung di komunitas kami, kita nggak narik uang Rp1 pun. Gratis. Karena komunitas ya, secara aturan kalau kita baca literatur memang nggak boleh ngambil uang, nggak boleh ngambil profit. nggak boleh ngambil uang dari teman-teman gitu. Jadi nggak ngumpulkan uangnya rakyat bahasanya. Iya. Cuman buat teman-teman Bahasanya sudah politis banget ya. Ini mau calon wali kota, nggak tahu wali kota mana. Tapi nanti teman-teman yang punya bisnis kita bisa sharing. Teman-teman butuhnya apa? Misalkan butuh mentoring, coaching dan lain sebagainya. Kita arahin ke aplikasi, nanti berbayar sendiri dengan Morning. Nanti transaksinya dengan tim dari Morning. Yang belum punya bisnis, karena kita kerjasama dengan perusahaan direct selling, cukup 20.000 aja. Bos. 20.000 rupiah. Kurang murah apa coba? Kalau di Everytime cuma dapat segelas kopi. Kalau di kita dapat peluang bisnis. Ya kan? 20.000. Saya sudah mau ngomong ini. Iya. 20.000 teman-teman dapat modul bisnisnya. Jutaan ya. Nilainya bisa 20.000 aja. Ya, makanya hasil dari 20.000 ini kan sudah unlimited banget. Ada limitednya juga. Oh gitu ya. Satu bulannya sekitar 12 jutaan lah. Wih, dari 20.000. Ya nanti kita bisa diskusi How to-nya nanti how bisa. to-nya. Karena kan ya semakin banyak produk yang terjual ya otomatis semakin gede kan penghasilan. Bener banget. Nanti setelah 20.000 pilih aja produknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya ngomong sama Mas tadi kan gini, saya butuhnya gula nih Mas, tak tawarin garam 1000 kali kan tetap carinya. Iya memang bukan itu yang dicari kan gitu. Buat teman-teman kalau mau jualan kan otomatis harus ada produk yang dibawa kan. Yes. Gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Misalkan Mas, pangsa pasar saya anak-anak muda nih, lebih cocok ke kecantikan misalkan. Saya boleh bawa sabun facial wash, ada serum macam-macam gitu. Sesuaikan aja dengan Barangnya siapa? kan kita kerjasama sama perusahaan direct selling Mas. Oke, perusahaan direct selling. Sistemnya dropship atau resell? Resell. Kita harus pulang. Enggak harus, karena ada stokis yang ready barangnya. Jadi teman-teman Dropshipper kan ada. Iya nggak sih? Kalau dropshipper kan dikirim dari sono, dari kantornya. Oh iya. Kalau kita dari stokis terdekat. Gitu. Jadi misalnya saya daftar jadi member, saya punya katalog, Yes. saya punya Customer? tinggal transfer langsung Iya, gitu stok aja. saya. Mending lebih gampangnya daripada kita kan memangkas ini ya, memangkas durasi dan biaya. Mending teman-teman yang sudah bergabung minimal ada pegangan produk lah. Kalau standar saya kemarin saya hitung sekitar 800 ribuan, itu dapat 5 varian produk minimal. Kalau misalkan ada jual di tempat, ya kan, produknya bisa kita kasihkan langsung sambil nunggu barang yang dari stokis kita serahin ke Mas gitu. Jadi memangkas waktu banget itu daripada harus nunggu 2-3 hari dikirim dari kantor pusat kan. Orang yang pengen ngebet, pengen nyoba produknya, pengen dapat efek misalkan penasaran sama sabun cuci mukanya, kan ya cuci mukanya harus itu, masa nunggu 3 hari lagi ya gitu. Yes. Oke, jadi boleh kasih message pesan-pesan buat teman-teman pelaku usaha, khususnya buat pelaku KM dengan kondisi sekarang dan korelasikan dengan Bima itu kayak gimana? Oke, kalau buat kami sendiri di komunitas Bima, karena semangatnya adalah bagaimana kita menggerakkan jiwa wirausaha. Buat teman-teman yang pemula banget, yang nggak punya pengalaman bisnis, yang nggak punya relasi bahkan, di sini kita bisa saling berbagi pengalaman yang pertama, yang kedua berbagi kontak juga kan teman-teman, kenalan baru dan lain sebagainya. Buat yang punya usaha, nih ada market baru buat Anda kan gitu. Tak buatkan channel nih loh. Yes. Ya kan? Gitu. Nah, buat pelaku UMKM sendiri ya, karena
pasti kita ngomong omset hancur-hancuran lah selama 9-10 bulan terakhir. Ya ada lah yang nggak hancur, nggak semuanya. Ya kalau jualan plastik, jualan apa tetap nggak hancur. Ya, yang jual. Iya. Ya, tapi banyak yang terdampak. Tapi memang banyak yang terdampak banget gitu. Oke. Buat teman-teman banyakin ini sih. Istighfar. Banyakin belajar lagi. Karena kesempatan ini langka banget gitu. Kapan lagi Anda belajar tenang tanpa disibukkan dengan omset yang Oke. Ini udah mulai soft selling dia. Sok banget kayak maca ini. Soft sellingnya udah ya, Kan belajar. hypno sellingnya sudah mulai jadi. Minimal juga teman-teman dapat insight-insight baru, dapat pandangan-pandangan baru. Kira-kira persiapan 2021 apa nih? Oke. Kita bisa siapin. Ini kan udah mulai. Udah mulai 2021 udah tinggal berapa Iya, bulan lagi? ada waktu 60 sampai 70 hari lah untuk persiapan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan 2021 gitu. Oke. Bagi yang belum punya pengalaman, ya nggak ada salahnya kan 20.000 sekarang daripada cuma dapat segelas kopi, ya kan? Gabung di komunitas kita, minimal ada pengalaman baru. Dan jangan lupa WA ke beliau ini free ya. Free. 24 jam. Tapi bahas masalah bisnis Oh loh. Kalau iya, yang lain jangan. kita ngomong konteks bisnis Yes. ini, jangan konteks yang lain nanti di luar itu. Di luar itu nggak saya balas. Iya, karena saya yakin di kondisi seperti ini banyak teman-teman yang terutama yang apa ya istilahnya yang ngomong omset pasti ancur-ancuran ya. Terus banyak yang contoh nih kayak teman-teman yang korban PHK terus kemudian itu kan juga pasti larinya pengen nyari sesuatu yang buat nyari income kan, ya kan. Nah ini kan sebagai wadah untuk itu. Jadi itu tadi teman-teman obrolan kita hari ini di episode ke-8 dan insya Allah banyak sekali insight yang bisa teman-teman dapatkan dari Mas Ahda dan ini benar-benar daging semua yang dijelaskan tadi. Jadi kalau teman-teman masih bingung ya nanti bisa kontak ke beliau, ada di bawah ini nomor WA atau Instagramnya ya. Yes. Atau nanti bisa lihat DM langsung di Bima di bisnis modal Android, di situ ada websitenya juga. Tuh, jadi sekian dari saya dan dari Mas Ahda. Jangan lupa klik komen dan subscribe di channel Pobia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.